Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ali Rahman, Magister Keperawatan. Saya adalah dosen di program studi NES Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dan diampu oleh 2 dosen pengajar. Mata kuliah ini menjelaskan dan meningkatkan kemampuan serta praktik mahasiswa keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi dalam keperawatan. Untuk capaian pembelajaran, setelah penyelesaian mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menggunakan sistem informasi yang relevan dengan keperawatan. Mahasiswa memahami teori dan konsep teknologi informasi, sistem informasi secara umum untuk keperawatan. Mahasiswa memahami tren dan isu sistem informasi dan teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Adapun pokok bahasan mata kuliah ini yang pertama adalah tren dan isu sistem informasi dan teknologi keperawatan. Yang kedua, teknologi informasi dalam keperawatan. Yang ketiga, perkembangan sistem informasi. Yang keempat, peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Yang kelima, batasan dan dampak teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Yang keenam, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen keperawatan atau SIMKEP. Dan yang kedelapan adalah telenursing. Sistem pembelajaran yang digunakan salah satunya adalah luring, di mana dosen dan mahasiswa langsung berinteraksi dan bertatap muka dengan proses perkuliahan interaktif. Selain itu juga beberapa metode yang digunakan menggunakan sistem pembelajaran secara daring, terutama yang berkaitan dengan penugasan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan menggunakan Learning Management System Stikes Muhammadiyah Ciamis yang digunakan untuk informasi mata kuliah yang disampaikan, informasi kehadiran mahasiswa, informasi penugasan, dan proses penilaian, serta pelaksanaan ujian yang dilaksanakan dalam mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan telah disampaikan pada penjelasan LPS mata kuliah pada pertemuan sebelumnya, diantaranya yang pertama, ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester 30%, penugasan 25%, dan kehadiran sebanyak 15%. Berikut ini adalah video pembelajaran dengan materi kuliah telenursing pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat. Kemudian teman-teman semuanya bisa hadir dalam kegiatan mata kuliah untuk Sistem Informasi Keperawatan. Baik para mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kali ini terkait dengan Sistem Informasi Keperawatan akan kita diskusikan dengan topik terkait dengan telenursing. Sebelum kita masuk ke dalam telenursing ini sendiri, untuk memulai perkuliahan yang akan kita laksanakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Para mahasiswa semuanya, sebelum Bapak melaksanakan perkuliahan untuk telenursing, kita akan absensi untuk kehadiran terlebih dahulu untuk cek kehadiran. Yang pertama, Adelia Indrianti hadir, alhamdulillah. Kemudian Aldi Alamsyah hadir, alhamdulillah. Kemudian juga
Dede Ayi Ismawati? Ya, alhamdulillah semuanya untuk pertemuan kali ini bisa hadir. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik para mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kali ini adalah masuk kepada pertemuan ke-11 yang akan kita bahas adalah terkait dengan telenursing ya. Namun sebelumnya, Bapak akan mereview terlebih dahulu pertemuan sebelumnya yang sudah kita lakukan. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan apa? Sistem informasi keperawatan. Di dalam sistem informasi keperawatan, di materi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan definisi, fungsi, dan lain-lain. Yang pertama akan Bapak review juga terkait dengan definisi untuk sistem informasi keperawatan. Silakan dari mahasiswa, ada yang bisa menjelaskan tentang definisi dari sistem informasi keperawatan? Saya izin menjawab. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devita Nur Fadila. Untuk materi sebelumnya yaitu mengenai sistem informasi keperawatan, di mana sistem informasi keperawatan ini merupakan suatu sistem integritas data, informasi, di mana untuk mendukung suatu proses pasien dan perawat dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi, di mana dapat membantu sistem pada klinik rumah sakit dalam proses kegiatan dalam perawatan. Oke, kita kasih tepuk tangan lebih dahulu ya. Silakan duduk kembali. Baik, itu sudah kita review tentang definisi dari sistem informasi keperawatan. Selain definisi, ada juga terkait dengan fungsi daripada sistem informasi keperawatan. Untuk itu, Bapak akan review kembali bagi teman-teman yang masih ingat ada berapa fungsi dari sistem informasi keperawatan. Saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rania Herdiani Putri. Izin menjawab, untuk fungsi sistem informasi keperawatan ada 4. Yang pertama, proses perawatan kepada pasien, proses manajemen bangsal, proses komunikasi, proses pendidikan dan penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu proses perawatan pasien merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien seperti diagnosa ataupun kajian, terus membuat jadwal perawatan, pengobatan, terus catatan keperawatan, pola makan, prospektif, ataupun administrasi pasien dan sebagainya. Oke, saya kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, para mahasiswa semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi ataupun topik selanjutnya yaitu tentang telenursing. Untuk pertemuan kali ini terkait dengan topik telenursing yang akan kita bahas adalah mulai dari yang pertama definisi, dilanjutkan dengan faktor-faktor, kemudian juga hambatan dari telenursing, dan juga penerapan media manfaat sampai dengan telenursing di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan definisi terlebih dahulu. Secara definisi untuk telenursing dibagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama adalah tele, kemudian yang kedua adalah nursing. Jadi telenursing adalah komunikasi yang dilakukan oleh perawat secara jarak jauh dalam pemberian asuhan keperawatan. Itu yang dinamakan dengan telenursing. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada penerapan telenursing. Yang pertama kita masuk kepada pengkajian dan juga diagnosis. Di pengkajian, kalau kita lihat di sini adalah aplikasi deteksi dini untuk suatu kondisi keperawatan. Jadi dalam proses telenursing untuk pengkajian dan juga diagnosis bisa kita bantu dalam proses untuk aplikasi deteksi dini. Aplikasi deteksi dini ini sudah banyak diteliti oleh para perawat. Salah satu contoh adalah untuk mendeteksi gangguan kecemasan pada remaja. Nah, dari hal tersebut itu bisa menerapkan yang dinamakan dengan sistem informasi keperawatan dan juga penerapan telenursing. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat diagnostik jarak jauh ya, seperti sensor nadi, kemudian juga untuk tekanan darah sampai dengan pengecekan gula darah. Kemudian penerapan telenursing ini sendiri masuk ke dalam proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini kita bagi menjadi yang pertama adalah adanya konsultasi dengan ahli, kemudian juga jadwal untuk minum obat dan juga untuk beraktivitas. Ini dalam proses perencanaan.
perencanaan. Jadi asuhan keperawatan dari mulai pengkajian sampai dengan perencanaan dan juga implementasi evaluasi sebetulnya bisa kita gunakan untuk telenursing dan juga kita bisa gunakan memanfaatkan sistem informasi. Selanjutnya adalah terkait dengan implementasi. Pada proses implementasi juga penerapan telenursing itu bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah untuk konsultasi, konseling via video conference, dan juga yang paling utama adalah dalam segi pendidikan kesehatan. Selanjutnya adalah dari segi dokumentasi. Ini akan sangat membantu dokumentasi mulai dari registrasi sampai dengan mengirim untuk akses reka medis. Oke, untuk selanjutnya masuk kita kepada media telenursing. Jadi kan ada input, ada proses, dan juga ada output. Medianya kita juga harus jelas. Apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada sewa telepon. Kemudian media selanjutnya yang bisa kita gunakan di era sekarang, itu kita tidak akan pernah lepas dari komputer, smartphone, tablet, dan juga sampai kepada software. Ya, nanti Bapak akan berikan beberapa contoh terkait dengan software, kemudian pemanfaatan dari smartphone dan juga pemanfaatan dari teknologi yang bisa digunakan dalam telenursing, prosesnya dalam sistem informasi keperawatan. Kita akan bahas nanti, Bapak akan berikan contoh yang sudah dilakukan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan. Pertama, manfaat dari telenursing, kalau misalkan itu kita gunakan adalah cost efektif segi jarak jauh. Cost lebih efektif dari segi keuangan, bisa lebih terjangkau. Kemudian selanjutnya adalah menjangkau daerah yang jauh, kemudian juga daerah terpencil sesuai dengan letak geografis yang ada di Indonesia. Dalam poin ini untuk mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan, teman-teman semuanya bisa kita bayangkan ya. Dulu itu pernah ada pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit, kemudian juga untuk mendaftar itu sampai mengantri karena hanya untuk mendapatkan satu nomor antrian. Dengan adanya sistem informasi, salah satunya adalah manfaat dari telenursing ini sendiri, itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian juga efisiensi dari sumber daya manusia dan juga mencegah komplikasi perburukan kondisi pasien sampai dengan kematian sampai memangkas waktu tunggu pasien. Salah satu contoh yang sudah Bapak dan teman-teman laksanakan itu salah satunya adalah kita pernah berkunjung ke rumah sakit yang ada di Malaysia, yaitu University of Malaya. Oke, pada tahun sebelum COVID-19, berarti ada di waktu sekitar 2018. Di sana, hospital dokumentasi keperawatan menggunakan komputerisasi, baik online maupun jaringan, jadi aktivitas tulisan itu sangat minimal. Tidak ada lagi tulis-menulis menggunakan ballpoint dan juga menggunakan kertas. Adapun itu sangat minimal. Dari mana kita bisa melihat? Salah satu contohnya adalah, oke, bisa teman-teman lihat di sini. Ini kira-kira apa? Ini bukan alat kesehatan seperti EKG, bukan. Ini adalah komputer-komputer digital yang disetting khusus untuk rumah sakit dan itu ada di setiap ruangan. Jadi siapapun perawat yang dinas pagi ketika melakukan pengkajian asuhan keperawatan, mengkaji data pasien, memasukkan data-data pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, itu setiap ruangan, setiap kamar ada komputer berbasis untuk telenursing ataupun sistem informasi. Bahkan beberapa perawat ada yang sudah menggunakan tablet. Kemudian kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi. Jadi telenursing ini sendiri bisa berjalan dengan baik ataupun bisa ada beberapa hambatan. Apa saja faktor yang bisa mempengaruhi? Ya itu yang pertama udah jelas. Pemanfaatan yang paling utama adalah terkait dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah cost dan juga biaya. Oke, secara tadi kita sampaikan bahwa costnya itu akan lebih efektif karena mungkin beberapa pasien tidak harus berkunjung ke tempat kesehatan. Ya, tapi untuk menunjang teknologi ini sendiri, maka kita juga harus mempersiapkan yang dinamakan dengan pembiayaan untuk
teknologi itu sendiri yang akan kita gunakan, software yang akan kita gunakan. Jadi aplikasi ataupun teknologi adalah sebagai penunjang oleh kita sebagai seorang perawat dalam melaksanakan tindakan asuhan perawatan. Itu terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepada telenursing. Oke, selanjutnya adalah masuk kepada hambatan dan juga kekurangan. Yang pertama adalah tidak bisa digunakan untuk menyentuh pasien ya. Sementara pengkajian-pengkajian yang kita lakukan mulai dari apa? Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, itu banyak yang bisa kita lakukan. Jadi harus kita pilah apa yang bisa kita manfaatkan untuk membantu proses asuhan keperawatan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah untuk tindakan tertentu masih membutuhkan dan memerlukan kehadiran perawat profesional. Sedangkan juga hambatan dan kekurangan selanjutnya adalah asuhan yang dilakukan melalui telepon tidak bisa didukung dengan bahasa dan juga nonverbal. Kemudian juga tidak bisa mengontrol lingkungan pasien. Kita tahu proses yang kita lakukan keperawatan itu memberikan kenyamanan kepada pasien sampai dengan posisi tidur pasien, kemudian juga suara yang masuk kepada pasien, kemudian juga hal-hal yang mengganggu kepada pasien tersebut untuk meningkatkan kenyamanan. Itu tidak bisa kita kontrol. Juga gangguan jaringan sampai kepada kerahasiaan. Kemudian terakhir adalah bagaimana sih telenursing di Indonesia. Ya, telenursing Indonesia yang pertama, banyaknya aplikasi telehealth, telemedicine ataupun telenursing ya. Namun telenursing memang beberapa tahun ke belakang itu masih jarang yang digunakan. Tapi banyak perawat-perawat yang mulai untuk mengembangkan ataupun merancang sebuah aplikasi. Nanti akan Bapak berikan contohnya sebagai deteksi dini, kemudian juga screening dan lain sebagainya. Sampai kepada beberapa penelitian masih dalam tahap pengembangan. Karena untuk membuat sebuah aplikasi tidak bisa kita langsung gunakan. Tidak bisa kita langsung aplikasikan. Bahkan sampai kita harus melaksanakan uji coba terlebih dahulu. Kemudian juga, nah ini di satu sisi memang dulu ketika pandemi COVID-19 banyak terjadi permasalahan-permasalahan kesehatan. Di sisi lain memang ini memaksa kita untuk mempercepat proses kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan juga mengaplikasikan telenursing. Selanjutnya, kalau yang udah banyak itu adalah aplikasi untuk mental health biasanya ya, dan juga hambatan terbesar adalah dari segi fasilitas ya, karena banyak yang harus disiapkan dan juga dari sumber daya manusia yang bisa mulai untuk dilatih. Kalau untuk di era teman-teman semuanya, saya yakin tidak harus terlalu melatih yang seperti apa, karena teman-teman semuanya juga kehidupan sehari-harinya udah dengan teknologi. Bahkan terakhir ketika Bapak melaksanakan bimbingan mahasiswa yang ada di rumah sakit, itu untuk proses asuhan keperawatan semuanya sudah by komputerisasi. Ada salah satu rumah sakit yang di Tasikmalaya semuanya sudah menggunakan teknologi komputerisasi. Sampai data pasien sudah ada di komputer tersebut, hasil laboratorium sudah ada di komputer tersebut, semuanya sampai kepada asuhan keperawatan, diagnosa dan juga implementasi sampai hal yang sudah perawat itu lakukan kepada pasien. Itu akan teman-teman semua terima, akan teman-teman semua laksanakan, terutama ketika nanti sudah menjadi perawat. Oke, itu adalah pembahasan terakhir terkait dengan telenursing. Kemudian juga selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa ya terkait dengan contoh dari telenursing yang pernah dilaksanakan ataupun pernah dibuat. Ini adalah salah satu contoh ya, penelitian yang pada kesempatan kali ini Bapak laksanakan, yaitu judulnya adalah Remaja Senja ya. Jadi dilatar belakangi dari banyaknya permasalahan kesehatan mental di remaja, kemudian juga minimnya data screening terhadap kesehatan mental remaja, maka kami sedang mencoba untuk melaksanakan penelitian, yaitu dengan membuat rancangan aplikasi untuk mendeteksi secara dini untuk kesehatan mental remaja. Di sini mereka tinggal masuk, baik itu di HP-nya juga sudah bisa dilaksanakan, tinggal dimulai tes di sini. Oke, setelah mulai tes,
Kita akan masuk ke sini untuk pengisian data. Pengisian data mulai dari nomornya, nomor induk siswanya, nama, kemudian juga jenis kelamin, sekolah, kelas, itu sebagai database. Oke. Nah, di sini ada kurang lebih teman-teman semuanya sampai kepada 29 pertanyaan yang bisa mendeteksi para remaja tersebut apakah nanti akan masuk kepada sehat mental hasil dari kuesioner tersebut, atau mereka mengalami tingkat kecemasan, atau para remaja tersebut merupakan mempunyai gangguan zat psikoaktif dan lain sebagainya. Itu setelah mereka mengisi kuesioner, hasil itu bisa didapatkan. Ini outputnya, bagaimana cara mengatasi kesehatan mental yang efektif untuk para remaja, ya, disampaikan di sini. Dan yang menarik di aplikasi ini adalah salah satu contohnya itu dengan menggunakan kuesioner yang tidak hanya dibaca tapi juga bisa menggunakan audio visual, ya. Apalagi remaja zaman sekarang, ya, semuanya udah menggunakan gadget. Tinggal diklik ini. Apakah Anda sering merasa sakit kepala? Bisa langsung kita dengarkan tanpa membaca. Kemudian juga tinggal kita jawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi kita. Selanjutnya juga, apakah Anda kehilangan nafsu makan? okay, Apakah Anda kehilangan nafsu makan? kalau ya jawab ya, kalau tidak tinggal jawab tidak. Semuanya sampai 29 pertanyaan untuk mendapatkan kategori apa, tingkat kecemasan ataupun situasi dari kesehatan mental kita. Jadi untuk pertemuan terakhir dalam kesempatan kali ini, tadi sudah kita bahas terkait dengan mulai dari definisi telenursing itu sendiri, sampai dengan manfaat dari telenursing, sampai kepada media apa sih yang bisa kita gunakan untuk menggunakan telenursing. Oke, untuk itu Bapak akan mereview kembali dari teman-teman semuanya, akan tanyakan terkait dengan apa saja manfaat dari proses pelaksanaan telenursing dan juga media apa saja yang bisa digunakan untuk membantu proses telenursing. Silakan. Bapak izin menjawab. Silakan. Perkenalkan, saya Anissa Ayunindung dari tingkat 2B. Saya ingin menjelaskan kembali tentang manfaat dari telenursing sendiri. Pertama, ada cost efektif jarak jauh yang bisa mengefektifkan biaya pasien yang tidak harus berkunjung ke rumah sakit. Selanjutnya bisa menjangkau daerah yang jauh atau terpencil sesuai dengan geografis Indonesia. Selanjutnya mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan, efisiensi SDM, mencegah komplikasi, perburukan kondisi dan kematian. Selanjutnya yang terakhir yaitu memangkas waktu tunggu. Oke, terima kasih. Silakan. Itu untuk terkait dengan manfaat dari telenursing. Kemudian selanjutnya, media apa saja yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan informasi ataupun telenursing dalam proses asuhan keperawatan. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tasya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan media apa saja sih yang bisa digunakan dalam telenursing. Yang pertama ada pesawat telepon atau follow up untuk memfollow status pasien. Yang kedua ada komputer, handphone atau tablet. Kemudian ada mobile diagnostic tools, kamera, mikrofon. Yang terakhir ada software atau aplikasi. Oke, baik. Terima kasih, Neng Tasya. Silahkan duduk kembali, ya. Kemudian juga untuk selanjutnya secara berkelompok membuat edukasi keperawatan melalui virtual dan juga dengan konsep telenursing dari perawat kepada pasien. Apa yang akan diedukasi dari segi kelompok nanti? Silahkan. Yang pertama adalah teknik edukasi tentang teknik cuci tangan. Jadi berikan edukasi kepada pasien terkait dengan cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian juga yang kedua, silahkan memberikan telenursing dalam segi edukasi terkait dengan teknik mengatasi kecemasan sampai dengan mengatasi gangguan pola tidur kepada pasien dan juga mengatasi nyeri kepada pasien. Dan yang terakhir juga teman-teman semuanya bisa untuk memberikan edukasi melalui telenursing ini sendiri adalah kepada salah satu contoh misalkan kepada pasien TB paru, di mana kita bisa mengingatkan pasien, ya, ataupun melalui keluarga supaya mereka bisa terjadwal untuk meminum obat dan juga sampai kepada pasien TB paru ini selesai untuk mengkonsumsi
obat. Yang terakhir, hasil dari tugas tersebut silakan menggunakan teknologi-teknologi yang bisa dilaksanakan, yang bisa teman-teman manfaatkan, dan hasil penugasannya itu dikirim melalui LMS Stikes Muhammadiyah Ciamis. Untuk poin kolom tugasnya Bapak sudah sampaikan, itu untuk durasi waktunya juga sudah disampaikan, tinggal teman-teman nanti upload saja link dari tugas tersebut. Bisa dipahami? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah selesai untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan topik Talent Nursing. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.